Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Mutiara Ramadhani akan menjelaskan materi mengenai komponen pembelajaran bahasa. Komponen pembelajaran bahasa ada 5. Yang pertama ada tujuan dan kebijakan, yang kedua materi, yang ketiga metodologi, yang keempat manusia, dan yang kelima evaluasi. Nah, adapun tujuan dan kebijakan adalah arah pembelajaran bahasa dipilih dan ditetapkan oleh masyarakat dan pemerintah. Misalnya suatu bahasa ditetapkan sebagai bahasa nasional, bahasa negara, atau bahasa asing. Unsur ini memberikan kekuatan motivasi bagi pembelajar bahasa. Tanpa kebijakan ini, pembinaan dan pengembangan bahasa tidak akan terjadi. Nah, komponen kebijakan dan tujuan inilah yang menentukan kedudukan bahasa Indonesia sebagai bahasa nasional di Indonesia, sehingga bahasa tersebut wajib diajarkan mulai dari jenjang pendidikan terendah hingga perguruan tinggi. Selanjutnya ada komponen yang kedua, yaitu materi. Secara pedagogis, materi pembelajaran tidak boleh menimbulkan bias pendidikan, yaitu menimbulkan dampak negatif yang disebabkan oleh materi. Misalnya, materi tidak boleh menyuburkan pertentangan suku, agama, ras, dan antar golongan, atau yang biasa yang disebut dengan SARA. Secara metodologis, materi disusun berdasarkan tingkat kesulitannya, kebersambungannya, dan keutuhan atau keselesaiannya. Menurut Mahmud, bahan pengajaran positif yang dapat memberi bantuan yang efektif kepada pembelajar karena memerhatikan aspek-aspek psikolinguistik antara lain ada realistis, relevan, menarik, mendorong, dan selaras. Selanjutnya ada komponen yang ketiga, yaitu metodologi. Komponen ini membahas bagaimana cara melakukan pembelajaran atau mengajarkan materi pembelajaran ke peserta didik. Nah, komponen ini ada 6. Adapun faktor-faktor yang harus diperhatikan dalam memilih model pembelajaran, yang pertama adalah umur pembelajar, yaitu maksudnya adalah apakah pembelajar bahasa itu adalah anak, remaja, dan dewasa. Selanjutnya yang kedua, tahap penguasaan bahasa itu maksudnya apakah pembelajar bahasa itu tahap penguasaan bahasanya ada pada pemula, pertengahan, atau lanjutan. Dan yang ketiga, tujuan pendidikan. Maksudnya apakah pendidikan itu bersifat umum, atau penguatan praktis atau vokasional khusus. Nah, maksudnya di sini yang bersifat umum itu adalah seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah formal. Nah, yang bersifat penguasaan praktis ini seperti tempat kursus bahasa, dan yang vokasional khusus ini seperti yang diajarkan di sekolah-sekolah kejuruan. Selanjutnya yang keempat itu keterlibatan pembelajar. Maksudnya yaitu apakah mereka terlibat dalam pembelajaran bahasa itu secara sukarela, seperti mereka belajar di tempat kursus, atau keterlibatan di sekolah-sekolah anak belajar bahasa karena wajib. Selanjutnya yang ketiga, status pengantar bahasa. Maksudnya adalah apakah bahasa yang menjadi bahasa pengantar untuk mempelajari bahasa sasaran, statusnya itu bahasa ibu atau bahasa sasaran atau bahasa asing. Nah, seperti di Indonesia itu menjadi bahasa pengantar. Terus yang keenam ada status bahasa sasaran. Maksudnya di situ apakah status bahasa sasaran itu sebagai bahasa kedua atau bahasa asing, seperti bahasa Inggris. Selanjutnya komponen yang keempat yaitu manusia. Nah, faktor ini berkaitan dengan pertanyaan siapa yang terlibat dalam pembelajaran. Menurut Baraja, pembelajar merupakan faktor utama dalam pembelajaran bahasa. Sedangkan menurut Brown, bahwa faktor manusia yang terdiri atas pembelajar dan pengajar merupakan faktor yang harus mendapatkan perhatian serius dalam proses pembelajaran bahasa. Dan selanjutnya pengajar perlu juga memiliki keterampilan profesional untuk membantu pembelajar memecahkan masalah kompleks yang dihadapi pembelajar setiap saat agar proses belajarnya dapat menghasilkan prestasi yang maksimal. Terus kemudian komponen yang kelima yaitu evaluasi.
Manfaat evaluasi memberikan balikan yang sangat penting untuk penilaian proses belajar, kemajuan perubahan kondisi, dan untuk memberi informasi kepada semua pihak yang terlibat dalam proses belajar mengajar, yaitu pembelajar, pengajar, dan pihak lain yang ikut serta dalam penilaian tingkat keberhasilan proses tersebut. Untuk kepentingan administrasi lembaga penyelenggara proses pengajaran, seleksi untuk kepentingan pendidikan lanjutan, pemberian ijazah atau sertifikat, dan sebagainya. Ya, terima kasih. Itu yang dapat saya jelaskan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.